teman, balik lagi hari ini ada live lagi karena kemarin setelah Instagram live sama Gitanjali Sri, terus sama Shehan Karunatilaka, terus tiba-tiba sama Mas Eka, terus ada yang request coba Instagram live sama Mbak Intan, dan ini dia orangnya. Jadi seru banget di Ubud bisa mingle sama authors lain ya Mbak. Mbak ngerasa gitu nggak sih? Kan Mbak udah lebih sering ke festival-festival lain. Apakah minglingnya tuh sama atau enggak? Mungkin karena Ubud Writers and Readers Festival itu gede banget ya, jadinya agak susah gitu untuk ada intimate conversation dengan penulis Dan lain. gak cuma satu ruangan doang sih ya. Terus juga kita nggak bisa ke tempat-tempat yang kita pengen kalau kita lagi ada parallel session gitu Iya, kan. iya. Tapi dengan kondisi seperti itu tetap ini banget sih, tetap menyenangkan banget. Kayak semalam itu ada reading bareng-bareng beberapa penulis, termasuk Bernardine Evaristo juga. Oke sih, bisa ketemu gitu. Meskipun dia memang agak overwhelming ya karena gede banget. Iya. Kan sekarang jadinya ke Ubud buat launching buku baru juga ya Mbak ya. Terus gimana Mbak? Boleh cerita dulu mungkin bukunya tentang apa, terus kenapa orang-orang harus beli buku ini? Iya, jadi di sini saya sedang meluncurkan buku. Sebenarnya sih udah berapa agak kali lama ya. Udah berapa kali acara ya Mbak launching buku? Jadi ada udah di Makassar, di Jogja, Bandung, Jakarta. Tapi memang kalau di Bali belum. Jadi walaupun bukunya tuh udah terbit bulan Juni, memang kalau di Bali belum didiskusikan. Terus bukunya itu tentang mungkin kalau bisa disingkat cerita kisah nenek dan 3 cucunya, walaupun sebenarnya apakah 3 atau lebih juga ada dipertanyakan. Terus dia mengolah isu konservatisme agama, tapi nggak hanya itu, ada juga isu-isu persaudaraan, isu persoalan dalam kelas menengah yang dengan nilai-nilai dominan yang menyingkirkan komunitas-komunitas tertentu gitu. Terus bukunya dikemas dalam style yang gothic gitu, karena mungkin memang saya senang gitu dengan style itu, dan mengolah mitos-mitos di Nusantara, juga cerita-cerita yang narasi Islami gitu. Kenapa orang harus baca? Kenapa ya? Ya mungkin baca dong. Karena kita semakin banyak perspektif gitu, semakin memperkaya. Iya. Tapi emang ini ya Mbak, maksudnya kalau aku baca buku Mbak Intan juga yang membedakan Mbak tuh bisa bawa itu sih, yang cerita-cerita yang diajarin dulu kata PK pas taman pendidik Al-Quran. Terus Mbak jadi kayak dikemas dengan cara baru dengan gaya Mbak Intan. Jadi kalau aku sih paling suka sih bagian itu sih, selain tentang ya biasa Mbak, kalau tulisan Mbak kan pasti ini smash patriarki lah ya. Iya. Udah baca ya. Iya. Jadi apa namanya? Kalau yang baru aku belum sih. Yang baru belum. Oke. Ya memang kalau isu-isu agama itu memang kadang-kadang sebelumnya memang sering muncul ya, cuma di sini memang lebih kuat lagi, khususnya karena ada dia dimulai dengan kekerasan atas nama agama. Tapi sebenarnya juga yang ingin saya lakukan di sini bukan justru sama sekali tidak menghujat dan membuat garis batas antara ini kita itu mereka gitu. Justru saya ingin menunjukkan kalau sebenarnya garis batas itu cukup kabur juga gitu. Jangan-jangan kita berpartisipasi dalam melanggengkan budaya kekerasan. Ini enggak. Oke. Ya. Kenapa ya?
biasanya kayak gini tapi sebenarnya rekamannya oke. Oh, Kayak oke, gitu. oke. Oke, jadi lanjut aja dikit. Oh, poor connection ya mungkin. Tapi kemarin juga pas ini ada tulisan poor connection gitu tapi rekamannya oke sih. Oh, oke. Ya, jadi semoga ini juga. Lanjut dikit lagi Mbak. Terus udah gitu mungkin pertanyaan yang paling pentingnya adalah apakah buku ini udah ada deal terjemahannya ke bahasa Inggris? Karena kalau ada terjemahannya bisa dijual di transit ya. Oh iya. Belum ada dealnya, tapi sedang diterjemahkan. Jadi nggak tahu kapan. Sama Pak dengan Stephen juga. Iya. Sekarang sedang ya hampir selesai draft 1, tapi kan setelah itu ada revisi Iya. lagi. Jadi berarti proses penerjemahannya hampir paralel dengan Mbak emang naskah yang Mbak kasih ke Gramedia itu juga yang Mbak kasih ke Stephen. Jadi dia udah dapet naskahnya sebelum bukunya Terbit di Indonesia. gitu. Oh, Jadi nice. misalnya ada perubahan sedikit kan nggak banyak itu pas versi akhirnya. Di publisher gitu-gitu. Iya. Iya, wah. Oke Mbak, excited banget. Kalau aku sih sebenarnya excited banget buat baca bukunya. Belum sempat. Kalau ini kesel nggak sih Mbak kalau penulis tuh ditanya, oke, next booknya apa? Pressure gitu nggak sih? Iya. Apalagi kalau bukunya baru terbit. Iya makanya belum baru juga terbit udah langsung next gitu ya. Tapi mungkin kalau mau share next project atau mungkin kan bahkan suka terlibat di apa ya kayak kemarin tuh yang sekolah pemikiran perempuan gitu. Apa mungkin kalau mau share next project seperti itu juga boleh. Sebenarnya kalau sampai akhir tahun itu agak-agak Oh iya, sekarang udah Oktober juga sih. iya. Ntar lagi udah mau cuti ya. Iya agak susah karena setelah ini harus ke Polandia untuk Conrad Festival karena buku saya gentayangan diterjemahkan dalam bahasa Polandia. Gitu. Setelah itu ke Singapura untuk residensi dan mengajar writing workshop gitu. Jadi wah kayaknya dalam waktu sampai proyek baru yang masih ini banget masih awal banget jadi belum bisa di spill. Masih rahasia. Oke. Terima kasih Mbak Intan udah join Instagram Live Transit. Semoga sukses bukunya terjual 10.000 kopi. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih. Dadah.